Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Nadian Bidaningsi. Saya mahasiswa program Profesi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Di sini saya akan melakukan tindakan yaitu pemeriksaan elektrokardiogram atau EKG. Jadi pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk merekam aktivitas listrik jantung. Jadi tujuannya yaitu untuk mengetahui adanya kelainan pada irama jantung, mengetahui adanya kelainan pada miokardium, mengetahui adanya infeksi pada lapisan jantung, dan juga untuk mengetahui efek samping dari obat jantung. Dan adapun indikasi dan kontraindikasinya, indikasinya yaitu untuk mengetahui adanya kelainan pada jantung, dan kontraindikasinya sebenarnya sampai sekarang belum ada kontraindikasi yang absolut ya. Tetapi apabila seseorang atau pasien menolak apabila seseorang atau pasien tidak melakukan tindakan EKG, berarti pasien atau orang tersebut menolak seperti itu. Nah, teman-teman perlu diperhatikan apa saja alat-alatnya. Jadi yang pertama yaitu ada mesin EKG, yang kedua ada tisu, terus juga ada kapas alkohol, ada sepasang handscoon bila perlu, dan juga ada kertas untuk perekaman EKG-nya dan bengkok, serta jeli seperti itu. Nah, baik teman-teman, mungkin langsung saja ke tindakannya. Selamat menyaksikan. Elektrokardiografi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas listrik jantung, sedangkan elektrokardiogram adalah grafik yang menggambarkan rekaman listrik jantung. Elektrokardiografi atau EKG atau EGC adalah alat bantu diagnostik yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas listrik jantung berupa grafik yang merekam perubahan potensial listrik jantung yang dihubungkan dengan waktu. Indikasi dari elektrokardiografi itu digunakan untuk mendapatkan informasi kegiatan listrik pada kondisi-kondisi sebagai berikut: disritmia jantung, iskemik miokard, lokasi dan perluasan daerah infak miokard, hipertrofi jantung, ketidakseimbangan elektrolit, dan keefektifan obat-obat jantung. Alat-alat yang dibutuhkan itu diantaranya adalah yang pertama, mesin elektrokardiogram, elektroda ekstremitas, elektroda isap, kawat penghubung klien dan kawat penghubung tanah, kapas dan alkohol, serta elektroda jeli. Perekaman yang dilakukan adalah 12 sadapan lengkap, yaitu standard leads, unipolar leads, dan precordial leads. Kabel yang digunakan ada 2 macam, yaitu 4 kabel terpisah untuk ekstremitas dan 6 kabel untuk sadapan prokordial. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu tahapan pemeriksaan EKG. Yang pertama itu persiapan klien. Anjurkan klien untuk berbaring dengan tenang dan daerah dada dibuka. Berikan penjelasan mengenai tujuan dari jalannya prosedur pemeriksaan. Lalu bersihkan permukaan kulit, kedua pergelangan tangan dan kaki. Berikan keempat elektroda ekstremitas dengan EKG jeli secukupnya dan pasang elektroda tersebut di tangan yang telah dibersihkan. Persiapan klien, hubungkan kabel penghubung dan klien dan elektroda. Kabel merah biasanya diletakkan di tangan kanan. Kabel berwarna kuning biasanya dihubungkan dengan elektroda tangan kiri. Kabel berwarna hijau biasanya dihubungkan dengan elektroda di kaki kiri. Sementara kabel berwarna hitam itu dihubungkan dengan elektroda di bagian kaki kanan. Lalu bersihkan permukaan kulit dada dengan kapas alkohol, berikan jeli juga, lalu pasang elektroda sesuai tempat yang sudah dibersihkan. V1 itu berada di interkostal keempat di bagian sternum kanan. V2 juga berada di interkostal keempat di bagian sternum kiri. V3 itu berada di pertengahan antara V2 dan V4. V4 itu terletak di interkostal kelima di bagian sternum kiri. V5 itu terletak di sejajar dengan V4 di bagian pertengahan atau aksila.
V6 itu berada di bagian mid aksila atau pertengahan dari aksila. Persiapan peralatan. Jadi bersihkan permukaan elektroda dan dengan kapas alkohol, lalu nyalakan power on off pada alat EKG, hubungkan kabel klien dengan mesin, atur kecepatan alat dan penerapan kepekaan alat, lalu tekan start stop untuk memulai serta mengakhiri perekaman. Tuliskan identitas klien di pojok kiri atas meliputi nama, usia, jenis kelamin, dan jam pemeriksaan. Teman-teman, untuk selanjutnya di sini saya akan menayangkan bagaimana cara membaca hasil perekaman daripada EKG. Langsung saja, selamat menyaksikan. Melakukan pembacaan rekaman EKG. Pertama-tama, lihat identitas dari rekaman ini. Nama pasien, usia, nomor rekam medik, tanggal dilakukan rekaman EKG, dan waktu dilakukan rekaman EKG. Kemudian, lihat kalibrasi pada rekaman ini. Rekaman ini dilakukan dengan kalibrasi 25 mm per sekon. Baiklah, kita akan memulai untuk membaca EKG ini. Pertama, ritme. Irregular atau reguler. Pada rekaman EKG ini, iramanya irreguler. Ritmenya bukan sinus rhythm, melainkan gambaran atrial fibrilasi. Yang kedua, kita akan mengukur laju nadi pada rekaman EKG ini. Karena iramanya atrial fibrilasi, maka cara menghitungnya adalah dengan membaca rekaman pada sadapan 2 atau kita sebut dengan sadapan di lead 2 panjang. Kita ukur jarak jumlah gelombang R selama 10 detik pada sadapan di lead 2. Kemudian jika sudah didapatkan misalnya gelombang R pada EKG ini untuk 10 detik didapatkan sebanyak 15, maka 15 dikali 6 sebagai contoh, yaitu 90 kali per menit. Tapi ini harus dihitung sesuai dengan rekaman EKG ini ya. Gambaran hipertrofi ventrikel kiri, yaitu caranya kita ukur tinggi gelombang R di V5 atau di V6 ditambah dengan gelombang S di V2. Jika lebih dari 25 mm, maka dinyatakan pada EKG ini terdapat gambaran LVH. Kemudian gelombang P tidak tampak pada rekaman EKG ini karena gambarannya atrial fibrilasi. Kita tidak bisa juga menghitung PR interval. Kemudian kita lihat kompleks QRS. Kompleks QRS pada gambaran EKG ini kita lihat ada gambaran gelombang Q patologis di sadapan V1 dan V3. QRS duration pada EKG ini masih dalam batas normal, yaitu berkisar 0,08 sekon. Setelah itu kita lihat apakah ada gambaran perubahan pada ST segmennya. Terlihat tidak ada perubahan gambaran ST segmen. Dan di sini kita bisa lihat adanya. Jadi disimpulkan pada rekaman EKG ini irama irreguler atrial fibrilasi dengan laju berkisar 150 sampai 160 kali per menit. Didapatkan gambaran Q patologis di V1 dan V6 dengan gambaran left ventricular hypertrophy.
Teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.